Selamat datang di Bisik Cerita Kelam. Ingat, jangan dengerin sendirian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Langit Garut diselimuti mendung tipis saat kelima mahasiswa tiba di kaki gunung yang belum mereka kenal sebelumnya. Jalur pendakian itu tak ada di aplikasi peta populer, tapi seorang kenalan di komunitas pecinta alam kampus pernah menyebutnya, Bukit Sagara Asih. Tidak terlalu tinggi, katanya, tapi jarang dijamah pendaki karena aksesnya yang sulit dan kurang promosi. Justru itulah yang membuat mereka tertarik. Keheningan, ketulusan alam yang belum dijamah, dan sensasi menjadi yang pertama. Kelima orang itu, 3 pria, 2 wanita, turun dari angkutan sewaan dengan tas carrier berat di punggung. Mereka tersenyum kecil saat menatap langit. Hujan belum turun, tapi udara terasa basah, dan semak-semak menghembuskan aroma tanah yang belum disentuh banyak kaki. Langkah mereka mulai menanjak melalui jalur yang ditandai hanya dengan ikatan tali rafia merah di beberapa batang pohon. Tanahnya masih basah sisa hujan semalam, dan suara ranting patah di bawah sepatu terdengar seperti dentingan kecil di ruang sunyi. Salah satu dari mereka sesekali mencatat titik koordinat menggunakan GPS. Sisanya tertawa kecil, mengabadikan momen, meski tak satu pun dari mereka berkata-kata hari itu. Tidak karena mereka membisu, tapi karena hutan itu, entah bagaimana, membuat mereka enggan bersuara. Seolah setiap bisikan dari mereka akan menjadi gema yang tidak kembali. Jalur semakin masuk ke dalam. Cahaya matahari mulai redup, terhalang dahan dan dedaunan. Meski hari masih siang, waktu terasa seperti melambat. Angin gunung yang biasanya segar justru seperti membawa beban tak kasat mata, aroma pohon tua, lumut, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tiba di sebuah titik landai, mereka berhenti. Tanah di sana cukup datar untuk mendirikan 2 tenda. Sebuah pohon besar berdiri di tengah area itu, akarnya menjulur seperti jemari yang tertanam di bumi. Di bawah pohon itu, tanah tampak lebih hitam dari sekitarnya, seolah pernah basah lebih lama. Tanpa bicara, mereka mulai membangun tenda. Salah satu dari mereka membentangkan fleece, yang lain menyusun batu untuk membuat lingkaran api. Tangan-tangan itu bekerja terlatih, terbiasa mendaki dan berkemah. Namun, hari itu, gerak mereka lebih pelan. Seolah hati mereka belum benar-benar tiba, meski tubuh telah sampai. Saat senja turun perlahan, kabut naik dari lembah. Kabut itu datang begitu cepat, tidak seperti biasa. Tipis, namun cukup pekat untuk membuat tenda di seberang tampak buram. Hutan mulai memunculkan suara-suara malam, gemerisik serangga, lontaran jangkrik, dan sesekali derak ranting jatuh dari atas. Mereka duduk mengelilingi api unggun kecil. Cahaya oranye itu memantul di wajah mereka, menyorot mata yang tak sepenuhnya tenang. Bukan takut, tapi seperti terusik oleh sesuatu yang tidak mereka mengerti. Salah satu dari mereka menatap sekeliling. Matanya mengamati semak gelap yang membentuk bayangan aneh di bawah pohon besar. Sesuatu di bayangan itu tampak terlalu simetris untuk sebuah semak. Tapi ia mengedipkan mata, dan bayangan itu menghilang. Ia menarik napas dalam-dalam dan kembali menatap api. Dari kejauhan, suara seperti kayu diketuk perlahan terdengar 3 kali. Suara itu pelan, tapi jelas. Tidak ada yang bereaksi. Seolah kelima orang itu mendengarnya bersamaan, tapi tak satu pun memilih untuk memprosesnya. Mereka hanya diam, seperti menerima keberadaan suara itu sebagai bagian dari hutan. Malam itu dingin. Sangat dingin. Udara menyusup masuk ke dalam sela tenda. Seseorang menggigil, menarik jaketnya lebih rapat. Seseorang lain terbangun sebentar, merasa seperti ada suara langkah di luar tenda. Tapi ketika ia membuka resleting tenda, hanya kabut tipis yang menyambut. Ia menatap pohon besar di tengah camp. Di bawahnya, kabut berkumpul lebih padat, seperti awan yang enggan naik. Angin tidak terasa, tapi ranting pohon bergoyang pelan. Seolah seseorang di atasnya sedang bergoyang pelan, berayun. Tapi tak ada apa-apa. Ia menutup tenda lagi dan mencoba tidur. Namun matanya tidak bisa benar-benar terpejam. Bayangan dari luar seperti terus menyentuh pikirannya. Samar, tanpa bentuk, tapi menyisakan rasa tidak tenang. Menjelang tengah malam, seseorang terbangun dan keluar untuk buang air kecil. Ia berjalan sedikit menjauh, menyusuri pinggir semak. Saat ia berdiri diam di sana, terdengar suara napas berat dari balik semak.
Bukan hembusan angin, tapi napas. Panjang. Dalam. Ia menoleh, tapi tidak melihat apa-apa. Ia menahan napasnya sendiri, berharap suara itu hanya halusinasi. Namun kemudian, sebutir air jatuh dari atas, tidak hujan, tapi tetesan. Hangat. Mengenai tengkuknya. Ia mendongak pelan. Di atasnya, di antara dahan gelap, sesosok bayangan menggantung. Tidak jelas. Tidak bergerak. Hanya sepasang mata hitam yang tampak seperti lubang di wajah, menatap ke bawah. Ia mundur perlahan, menjauh, dan kembali ke tenda. Ia tidak membangunkan siapapun. Ia tidak menangis. Tapi tubuhnya menggigil seperti terpapar salju. Sampai pagi, ia hanya duduk, menatap langit-langit tenda, menunggu cahaya datang. Dan ketika fajar tiba, warna langit tidak menjadi jingga, tapi kelabu. Kabut masih menyelimuti hutan. Dan satu hal kecil terjadi pagi itu, seekor burung kecil mati di depan tenda, tergeletak di atas batu yang mereka pakai sebagai alas wajan semalam. Burung itu bukan dibunuh hewan. Tidak ada bekas luka. Tapi matanya terbuka. Paruhnya menganga. Dan bulunya basah, meski malam tadi tidak turun hujan. Kelima mahasiswa saling berpandangan pagi itu. Mereka tidak membicarakan apapun. Tapi semua merasa, tempat ini bukan sekadar tanah untuk berkemah. Ini adalah tempat yang masih mengingat. Dan mereka telah membuat jejak pertama. Kabut belum pergi. Bahkan setelah matahari terbit, sinarnya tertahan di antara daun-daun tinggi dan uap tanah yang enggan mengering. Langit tak menunjukkan perubahan. Warna kelabu membentang rata, seolah hari itu menolak hadir sebagai pagi. Mereka bangun dalam diam. Satu persatu keluar dari tenda dengan langkah pelan. Tubuh masih berat, dan mata mereka terlihat seperti belum benar-benar tidur. Tidak ada yang saling menyapa. Udara terasa terlalu padat untuk dipecah dengan suara. Bahkan burung-burung pagi enggan berkicau. Seseorang mulai menyiapkan air panas. Kompor kecil menyala, tetapi apinya aneh, tidak terang seperti biasa. Asapnya naik pelan dan tidak lurus, melainkan membelok ke arah hutan, seperti ditarik oleh sesuatu. Yang lain memeriksa sekitar area perkemahan. Jejak kaki kecil, lebih kecil dari kaki manusia dewasa, tampak samar di tanah basah dekat pohon besar. Mereka tidak sempat mencatatnya malam sebelumnya. Tapi jejak itu ada. Datang dari arah semak gelap, berhenti tepat di depan salah satu tenda, lalu berbalik kembali ke dalam hutan. Tidak ada anak-anak di sini. Tidak ada rumah penduduk. Dan jalur itu hanya satu arah, mereka tidak mungkin didatangi siapapun dari luar tanpa suara. Salah satu dari mereka mulai merasa mual. Wajahnya pucat, perutnya seperti dililit. Ia duduk di atas akar pohon, menahan rasa ingin muntah yang tidak juga keluar. Ketika ia menunduk, di tanah tempatnya duduk, ada bekas seperti lingkaran, hitam, seperti pernah dibakar. Tapi tanah itu tidak hangus. Hanya gelap. Lembab. Dan seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Yang lain memotret sekitar dengan ponselnya. Namun setiap gambar yang diambil terlihat buram, seperti terlapisi kabut tipis. Bahkan saat kamera diarahkan ke tenda yang jaraknya hanya 3 meter, gambar yang muncul seperti terhalang kabut atau asap. Wajah-wajah mereka tidak tampak. Hanya bentuk tubuh, kabur, seolah terhapus sebagian dari dunia. Pukul 9 pagi. Mereka memutuskan untuk berjalan lebih jauh, menyusuri jalur ke arah utara yang ditunjukkan oleh GPS. Tujuannya hanya satu, mencari puncak bukit, agar bisa melihat matahari langsung. Mereka ingin keluar dari tekanan udara aneh di area perkemahan. Tapi langkah kaki mereka tidak seirama. Masing-masing merasa jalur yang ditempuh lebih berat dari biasanya. Tanah di bawah kaki terasa licin, walau tidak hujan. Angin bertiup pelan, tapi kadang berubah menjadi desir tajam yang seolah menyampaikan bisikan, bukan hembusan. Salah satu dari mereka berhenti mendadak. Di hadapannya, di sela semak, berdiri tumpukan batu kecil. Disusun rapi, seperti makam bayi. Di atasnya terdapat boneka kain tua yang sudah hampir hancur. Tidak ada nama. Tidak ada tanda. Hanya aroma anyir samar yang menguar dari sela-sela batu. Ia menoleh ke belakang,
Tapi tidak ada yang menyadari penemuannya. Ia tidak memanggil. Ia hanya menatap tumpukan batu itu beberapa detik, lalu berjalan kembali menyusul yang lain, meninggalkan penanda itu seperti daun jatuh yang tak sempat dibaca angin. Perjalanan mereka berakhir di sebuah padang kecil terbuka, di mana rumput tumbuh pendek dan sepi. Dari sana, mereka seharusnya bisa melihat langit. Tapi kabut tetap menutupi segalanya. Bahkan cakrawala tidak terlihat. Hanya putih kelabu yang melingkupi, membuat dunia terasa terbatas, seperti hidup dalam kubah tanpa ujung. Salah satu dari mereka tiba-tiba tersungkur. Lututnya lemas. Ia jatuh terduduk, menahan dada. Nafasnya berat, matanya melotot seperti melihat sesuatu di kejauhan. Tapi tak ada yang lain yang melihat apapun. Hanya dia. Dan bumi yang menolaknya berdiri. Mereka membantunya kembali ke tenda. Namun langkah kaki mereka terasa lebih jauh dari sebelumnya, seolah jalur kembali menjadi lebih panjang, lebih sempit. Suara langkah mereka menggema aneh, seperti berjalan di lorong tertutup. Saat kembali ke perkemahan, mereka mendapati sesuatu berubah. Tenda mereka bergeser posisi. Tidak banyak. Tapi cukup untuk menyadari, sesuatu memindahkannya. Dan lebih dari itu, di atas lingkaran api unggun mereka semalam, ada benda kecil yang sebelumnya tidak ada. Sebuah kancing baju. Berkarat. Seperti dari seragam lama. Di sekelilingnya ada bekas jari kecil di tanah. Bukan telapak. Hanya jari. 5. Tak ada suara. Tak ada angin. Tapi dedaunan tiba-tiba bergoyang pelan. Seperti seseorang yang berdiri tak jauh, tapi tak terlihat. Mereka menatap ke segala arah, namun hanya kabut yang menjawab. Malam mendekat lebih cepat hari itu. Waktu terasa ditarik. Dan saat mereka mulai menyiapkan makan malam, suara tawa lirih terdengar dari arah pohon besar. Suara anak kecil. Tertawa sebentar, lalu berhenti. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bereaksi. Tapi tubuh mereka mulai mengeras, seolah naluri primitif dalam jiwa memberitahu bahwa tawa itu bukan dari yang hidup. Seorang dari mereka akhirnya menulis sesuatu di buku catatannya. Aku merasa kita tidak diawasi. Tapi dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Malam kedua tiba. Kabut makin padat. Lampu tenda berkedip pelan. Dan suara langkah kecil mulai terdengar dari luar. Kadang berhenti di depan tenda. Kadang menjauh. Kadang berlari, lalu hilang. Salah satu dari mereka tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit tenda sambil menggenggam foto kecil di tangannya, foto ibunya. Namun di dalam cahaya redup lampu tenda, wajah ibunya di foto itu tampak berubah. Mata pada foto itu kini terbuka lebar, menatap langsung ke arah matanya. Ia menjatuhkan foto itu. Menutup matanya. Tapi malam itu, satu nama hilang dari ingatan. Seseorang bangun pagi keesokan harinya, dan tidak ingat namanya sendiri. Pagi datang dengan warna yang berbeda. Kabut menghilang, tapi bukan karena terang. Hanya karena hutan memutuskan begitu. Dua dari mereka terbangun dalam keheningan, bukan karena tidur yang lelap, tetapi karena dunia di sekitarnya terlalu sunyi untuk dilawan. Tidak ada suara burung. Tidak ada daun jatuh. Tidak ada hembusan angin. Seolah semua makhluk di hutan itu menahan napas, menunggu sesuatu. Dua tenda berdiri, namun yang satu seperti baru. Bahannya bersih. Resleting tertutup sempurna. Tidak mungkin itu tenda mereka. Tapi saat diperiksa, di dalamnya terdapat foto mereka berlima, tersusun rapi di atas alas tidur. Foto-foto itu tidak mereka bawa. Tapi wajah mereka ada di dalamnya. Dalam pose yang tidak pernah mereka ambil. Senyum. Duduk melingkar. Di tempat yang sama. Seseorang gemetar. Ia mulai merasa ini bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang dikenali. Hutan ini tidak hanya mengawasi. Ia mengenal. Nama-nama mereka, ketakutan mereka, dan yang paling buruk, penyesalan yang mereka sembunyikan. Langkah mereka goyah, tapi tetap meninggalkan perkemahan. Tujuannya hanya satu, keluar.
Menemukan jalur awal. Menemukan jalan pulang. Namun jalan yang dulu mereka lalui kini tak ada. Jalur tanah keras berubah menjadi batu. Ranting-ranting membentuk gapura kecil di tengah hutan, seperti gerbang tak kasat mata yang hanya muncul saat seseorang benar-benar ingin keluar. Tapi saat mereka melewatinya, mereka kembali ke perkemahan dari arah lain. Waktu terlipat. Ruang menjadi bundar. Tak ada jalan lurus. Mereka hanya berjalan di dalam lingkaran. Salah satu dari mereka, wanita paling muda, mulai bicara dalam hatinya. Ia mencoba mengingat nama ibunya. Lalu ayahnya. Lalu dirinya sendiri. Tapi semuanya kabur. Ia menyadari nama-nama itu tidak ikut bersamanya ke dalam hutan ini. Ia telah mulai dilupakan. Temannya mencoba menyadarkannya. Tapi saat melihat matanya, ia tidak lagi mengenali siapa yang bersamanya. Wajah itu masih sama. Tapi jiwa di dalamnya tidak lagi lengkap. Mereka duduk di bawah pohon besar. Akar-akarnya kini seperti tali-tali tua yang menjulur ke atas, bukan ke bawah. Udara mulai panas, padahal matahari tidak terlihat. Panas yang aneh, bukan dari api, tapi dari dalam tubuh. Lalu terdengar suara dari tanah. Seperti desah. Atau desis. Tanah di bawah mereka mulai retak kecil. Dan dari dalam celah itu muncul tangan kecil berwarna abu-abu, menekan keluar seakan ingin memanjat. Tapi tidak ada tubuh. Hanya tangan. 5 jari. Lalu hilang. Seseorang menangis. Kali ini benar-benar menangis. Bukan karena takut. Tapi karena sadar, mereka datang ke tempat yang tidak menginginkan mereka, tapi juga tidak membiarkan mereka pergi. Mereka berdua memutuskan berpisah. Salah satu ke arah utara, satu lagi ke selatan. Tujuannya bukan untuk menemukan jalan keluar, tetapi menguji apakah mereka masih berada di dunia nyata. Yang ke utara melihat pohon-pohon membentuk pola seperti mata. Di tengah lingkaran pepohonan, ia berdiri diam. Angin berputar pelan. Dan tiba-tiba, semua daun gugur bersamaan. Ribuan. Tapi tak satu pun menyentuh tanah. Semua menggantung di udara, seperti membeku. Lalu jatuh bersamaan, menimbun tanah seperti selimut diam. Yang ke selatan berjalan lebih jauh. Ia menemukan bangunan tua kecil, seperti bekas pos penjaga. Pintu terbuka sedikit. Di dalamnya gelap. Tapi ada meja. Dan di atas meja, buku tamu. Ia membukanya. Halaman pertama kosong. Halaman kedua, kosong. Tapi pada halaman ketiga, ada tulisan tangan. 4 telah datang. 2 telah dilupakan. 1 akan tinggal. 1 akan kembali. Ia menutup buku itu pelan. Lalu melihat ke cermin kecil di dinding. Dan di sana, ia tidak melihat dirinya sendiri. Tapi wajah anak kecil, berdiri di hutan, dengan mata yang penuh kesedihan. Anak itu melambai. Tapi bukan untuk menyapa. Ia melambai, seolah mengantar. Kembali ke perkemahan, hanya satu orang yang duduk di bawah pohon. Sendiri. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia diam. Tapi malam datang lagi. Tanpa warna. Tanpa waktu. Tenda telah menghilang. Lingkaran api tidak lagi ada. Pohon-pohon bergeser. Dan tanah di bawahnya mulai menumbuhkan tanaman baru, kecil, mirip bunga. Tapi bukan dari benih. Tanaman itu tumbuh dari dalam lingkaran bekas duduk mereka, seperti menyerap cerita yang tidak sempat selesai. Lalu dari kejauhan, suara kendaraan terdengar. Pelan. Tapi nyata. Bukan ilusi. Cahaya lampu. Suara mesin. Seseorang menjemputnya. Ia berjalan perlahan. Tubuhnya ringan. Tapi bukan karena beban telah hilang. Melainkan karena sebagian dari dirinya telah ditinggal di sana. Saat ia melewati batas hutan, ia melihat ke belakang. Tidak ada hutan. Tidak ada tenda. Tidak ada pohon. Hanya padang rumput biasa, dan kabut yang perlahan menutup seperti pintu terakhir. Ia tidak menoleh lagi. Tidak mencoba mengingat. Karena ia tahu, satu dari mereka masih di sana. Dan hutan tidak pernah melupakan nama yang dipilih untuk tinggal.
Keempat pasang mata terbuka di pagi itu. Mata yang lelah, sembab, dan kebingungan. Mereka bangun dalam diam. Suasana perkemahan tak berubah secara bentuk, 2 tenda, pohon besar, lingkaran api, namun sesuatu terasa hilang. Bukan hanya suara, tapi juga satu kehadiran. Salah satu tenda kosong. Sleeping bag masih terbentang. Resleting terbuka. Tapi tubuh yang seharusnya ada di sana, tak ada. Tidak jejak langkah, tidak suara panggilan. Seperti seseorang dihapus dari malam itu, tidak pergi, tidak diculik, hanya tidak pernah ada. Mereka saling berpandangan. Tapi tidak ada yang bertanya. Karena masing-masing tahu, pertanyaan di tempat ini tidak akan menghasilkan jawaban. Setiap suara yang ingin keluar hanya tersangkut di dada. Setiap rasa takut berubah menjadi sunyi. Perkemahan menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Angin pagi yang biasanya mengangkat kabut, kini justru menebalnya. Kabut itu menyelimuti area dengan lembut, seolah menyamarkan perbedaan antara dunia nyata dan dunia yang sedang memanggil dari balik pohon. Salah satu dari mereka mencoba menyalakan api, tapi kayu yang basah tidak mau menyala. Lalu, di tengah usahanya, ia menyadari bahwa ada bekas tangan kecil di batang pohon tempat mereka menggantung lampu. 5 jari, tingginya hanya sepinggang orang dewasa. Seperti dicetak dengan abu. Lalu di bawahnya, bekas goresan yang samar, sebuah pola spiral, mengarah ke dalam. Hari itu, mereka tidak merencanakan perjalanan. Tubuh sudah terlalu lemah, dan semangat mulai menguap seperti uap dari tanah. Namun salah satu dari mereka, pria tertua di kelompok itu, memutuskan berjalan sendirian, mengikuti arah mata angin. Ia ingin mencari sinyal ponsel, atau setidaknya tanda-tanda kehidupan. Ia berjalan menembus kabut, menyusuri jalur setapak yang tidak ada di peta. Semakin dalam ia berjalan, hutan semakin tenang. Sunyi di sana berbeda. Bukan hanya tanpa suara, tapi juga tanpa waktu. Ia tidak tahu sudah berjalan berapa lama. Setiap pohon tampak sama. Setiap langkah terasa tidak maju. Sampai ia tiba di sebuah batu besar, berbentuk seperti altar. Di atas batu itu, terdapat bekas abu perapian. Dan di tengah abu, ada seuntai rambut panjang, hitam, basah. Tidak tua. Tidak lapuk. Seperti baru saja diletakkan. Ia tidak menyentuhnya. Hanya menatap. Lalu ia mendengar suara dari balik batu. Bukan bisikan. Tapi semacam getaran. Nafas panjang, dalam, berat. Ia mundur. Tapi tanah di belakangnya lunak, seperti lumpur. Ia terjatuh perlahan, lututnya tenggelam ke dalam tanah yang tak pernah ada di peta manapun. Di perkemahan, 3 orang yang tersisa mulai melihat perubahan lain. Tenda mereka, yang tadinya berdiri berdampingan, kini saling menjauh. Tanpa mereka pindahkan. Seolah tanah di bawahnya bergeser sendiri. Jarak antar mereka menjadi jauh, seperti ingin memisahkan satu sama lain. Langit tetap kelabu. Tapi tak ada hujan. Hanya lembab yang menggantung di udara. Dan pohon besar di tengah camp, yang semula diam, mulai menunjukkan tanda-tanda ganjil. Kulit kayunya retak perlahan. Dari sela retakan itu, keluar aliran air hitam, menetes perlahan ke tanah. Tanah menyerapnya cepat. Namun di tempat air itu jatuh, rumput-rumput mati mendadak. Salah satu dari mereka mencoba tidur siang, berharap waktu berlalu lebih cepat. Namun ia justru masuk ke mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya sendiri tengah duduk di lingkaran api bersama seorang wanita asing, mengenakan pakaian adat Sunda tua, rambut digelung, mata kosong. Wanita itu membakar sesuatu di atas api. Dan ketika ia menoleh, wajah wanita itu adalah dirinya sendiri. Ia terbangun dengan keringat dingin. Tapi kakinya basah. Ia menoleh ke arah kaki, dan mendapati tanah di dalam tendanya berlumpur. Seolah tenda itu berpindah ke rawa. Padahal ia tidak pernah memindahkannya. Seseorang mulai menangis pelan. Tapi air matanya keluar dari telinga. Bukan dari mata. Dan suara tangis itu menggema di sekitar hutan. Dari balik pepohonan, suara tangis yang sama, dengan nada yang sama, mulai terdengar, meniru, mengulang. Menjelang sore, pria yang berjalan sendirian tadi tidak kembali. Tidak ada jejak. Tidak ada suara.
Tidak ada tanda. Hanya bau rambut terbakar samar yang menyelimuti area. Dan ketika salah satu dari mereka mencoba menuliskan kejadian itu di buku catatan, pensilnya patah sendiri. 3 kali. Lalu halaman buku menjadi hitam, seperti terbakar dari dalam. Malam kembali datang. Kali ini tanpa bintang. Langit menutup sempurna. Suhu turun drastis. Dan pohon besar mulai mengeluarkan suara, seperti erangan. Batangnya bergetar perlahan. Akar-akar di bawahnya menegang, menggeliat perlahan seperti jari yang menggeliat di dalam tidur panjang. Salah satu dari mereka mencoba membaca doa dalam hati. Tapi kata-katanya tidak selesai. Bibirnya membeku, meski tubuhnya masih hangat. Ia menyadari satu hal, tempat ini mengingat suara hati mereka, bahkan sebelum mereka sempat berbicara. Dan tempat ini mulai memilih siapa yang layak untuk mengingat kembali. Tengah malam, kabut menebal seperti air. Tenda-tenda tertutup seluruhnya. Suara langkah kecil kembali terdengar. Tapi kali ini lebih banyak. Tidak 1. Tidak 2. Tapi puluhan. Seperti anak-anak berlarian di luar. Kadang tertawa, kadang bernyanyi, dalam nada yang tak dikenal. Seseorang memberanikan diri membuka tenda. Tapi ia hanya menemukan cermin kecil tergantung di dahan. Cermin bundar. Di dalamnya, wajahnya tidak tampak. Yang terlihat adalah seorang anak kecil, duduk memeluk lutut di bawah pohon besar. Ia menutup tenda lagi. Tubuhnya gemetar. Dan pagi itu, hanya 2 yang tersisa. Pagi datang dengan warna yang berbeda. Kabut menghilang, tapi bukan karena terang. Hanya karena hutan memutuskan begitu. 2 dari mereka terbangun dalam keheningan, bukan karena tidur yang lelap, tetapi karena dunia di sekitarnya terlalu sunyi untuk dilawan. Tidak ada suara burung. Tidak ada daun jatuh. Tidak ada hembusan angin. Seolah semua makhluk di hutan itu menahan napas, menunggu sesuatu. 2 tenda berdiri, namun yang satu seperti baru. Bahannya bersih. Resleting tertutup sempurna. Tidak mungkin itu tenda mereka. Tapi saat diperiksa, di dalamnya terdapat foto mereka berlima, tersusun rapi di atas alas tidur. Foto-foto itu tidak mereka bawa. Tapi wajah mereka ada di dalamnya. Dalam pose yang tidak pernah mereka ambil. Senyum. Duduk melingkar. Di tempat yang sama. Seseorang gemetar. Ia mulai merasa ini bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang dikenali. Hutan ini tidak hanya mengawasi. Ia mengenal nama-nama mereka, ketakutan mereka, dan yang paling buruk, penyesalan yang mereka sembunyikan. Langkah mereka goyah, tapi tetap meninggalkan perkemahan. Tujuannya hanya satu, keluar. Menemukan jalur awal. Menemukan jalan pulang. Namun jalan yang dulu mereka lalui kini tak ada. Jalur tanah keras berubah menjadi batu. Ranting-ranting membentuk gapura kecil di tengah hutan, seperti gerbang tak kasat mata yang hanya muncul saat seseorang benar-benar ingin keluar. Tapi saat mereka melewatinya, mereka kembali ke perkemahan dari arah lain. Waktu terlipat. Ruang menjadi bundar. Tak ada jalan lurus. Mereka hanya berjalan di dalam lingkaran. Salah satu dari mereka, wanita paling muda, mulai bicara dalam hatinya. Ia mencoba mengingat nama ibunya. Lalu ayahnya. Lalu dirinya sendiri. Tapi semuanya kabur. Ia menyadari nama-nama itu tidak ikut bersamanya ke dalam hutan ini. Ia telah mulai dilupakan. Temannya mencoba menyadarkannya. Tapi saat melihat matanya, ia tidak lagi mengenali siapa yang bersamanya. Wajah itu masih sama. Tapi jiwa di dalamnya tidak lagi lengkap. Mereka duduk di bawah pohon besar. Akar-akarnya kini seperti tali-tali tua yang menjulur ke atas, bukan ke bawah. Udara mulai panas, padahal matahari tidak terlihat. Panas yang aneh, bukan dari api, tapi dari dalam tubuh. Lalu terdengar suara dari tanah. Seperti desah. Atau desis. Tanah di bawah mereka mulai retak kecil. Dan dari dalam celah itu muncul tangan kecil berwarna abu-abu, menekan keluar seakan ingin memanjat. Tapi tidak ada tubuh. Hanya tangan.
5 jari. Lalu hilang. Seseorang menangis. Kali ini benar-benar menangis. Bukan karena takut, tapi karena sadar, mereka datang ke tempat yang tidak menginginkan mereka, tapi juga tidak membiarkan mereka pergi. Mereka berdua memutuskan berpisah. Salah satu ke arah utara, satu lagi ke selatan. Tujuannya bukan untuk menemukan jalan keluar, tetapi menguji apakah mereka masih berada di dunia nyata. Yang ke utara melihat pohon-pohon membentuk pola seperti mata. Di tengah lingkaran pepohonan, ia berdiri diam. Angin berputar pelan. Dan tiba-tiba, semua daun gugur bersamaan. Ribuan. Tapi tak satu pun menyentuh tanah. Semua menggantung di udara, seperti membeku. Lalu jatuh bersamaan, menimbun tanah seperti selimut diam. Yang ke selatan berjalan lebih jauh. Ia menemukan bangunan tua kecil, seperti bekas pos penjaga. Pintu terbuka sedikit. Di dalamnya gelap. Tapi ada meja. Dan di atas meja, buku tamu. Ia membukanya. Halaman pertama kosong. Halaman kedua, kosong. Tapi pada halaman ketiga, ada tulisan tangan. 4 telah datang. 2 telah dilupakan. 1 akan tinggal. 1 akan kembali. Ia menutup buku itu pelan. Lalu melihat ke cermin kecil di dinding. Dan di sana, ia tidak melihat dirinya sendiri. Tapi wajah anak kecil, berdiri di hutan, dengan mata yang penuh kesedihan. Anak itu melambai. Tapi bukan untuk menyapa. Ia melambai, seolah mengantar. Kembali ke perkemahan, hanya satu orang yang duduk di bawah pohon. Sendiri. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia diam. Tapi malam datang lagi. Tanpa warna. Tanpa waktu. Tenda telah menghilang. Lingkaran api tidak lagi ada. Pohon-pohon bergeser. Dan tanah di bawahnya mulai menumbuhkan tanaman baru, kecil, mirip bunga. Tapi bukan dari benih. Tanaman itu tumbuh dari dalam lingkaran bekas duduk mereka, seperti menyerap cerita yang tidak sempat selesai. Lalu dari kejauhan, suara kendaraan terdengar. Pelan. Tapi nyata. Bukan ilusi. Cahaya lampu. Suara mesin. Seseorang menjemputnya. Ia berjalan perlahan. Tubuhnya ringan. Tapi bukan karena beban telah hilang. Melainkan karena sebagian dari dirinya telah ditinggal di sana. Saat ia melewati batas hutan, ia melihat ke belakang. Tidak ada hutan. Tidak ada tenda. Tidak ada pohon. Hanya padang rumput biasa, dan kabut yang perlahan menutup seperti pintu terakhir. Ia tidak menoleh lagi. Tidak mencoba mengingat. Karena ia tahu, satu dari mereka masih di sana. Dan hutan tidak pernah melupakan nama yang dipilih untuk tinggal.